Halo, selamat datang ke Cinta Kaktus di channel Mahespati Kaktus. Video kali ini kita akan sharing informasi atau berbagi tips bagaimana caranya menghilangkan hama pada kaktus. Seperti kita lihat di depan saya ini, tadi pagi saya cek kesehatan kaktus-kaktus yang saya punya. Di sini kaktusnya bisa kita lihat itu banyak sekali hamanya ya. Ini ada apa itu kutu, jadi katakan ada kutu-kutu di sini, kutu-kutu putih. Nah, nanti saya juga akan jelaskan apa itu hama apa saja yang ada biasanya menyerang kaktus-kaktus kita, tapi tidak di video ini. Video kali ini kita hanya akan sharing informasi hubungan antara kedua benda ini, antara kaktus yang ada hamanya dan sabun. Jadi kaktus yang terserang hama ini, jika dibiarkan lama-kelamaan dia bisa mati. Bisa dilihat di sini pertumbuhan kaktusnya itu tidak sehat ya. Ada gradasi warna dari hijau jadi terganggu seperti ini. Ini karena hama yang sudah cukup lama mungkin di sini ya, dari kaktus ini. Dia kalau dibiarkan lama-kelamaan dia akan menjadi terserap klorofilnya ya, lama-lama akan menjadi mati. Nah, walaupun bisa dilihat di sini juga pertumbuhan akarnya itu sehat, tetapi jika ini dibiarkan, kaktus ini lama-kelamaan akan hilang klorofilnya dan lama-lama dia akan menjadi mati. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini ada sabun ya, entah mitos atau fakta bahwa sabun itu bisa menghilangkan hama tanaman atau hama kaktus atau jamur pada kaktus. Itu jawabannya ya, bisa. Nah, kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan kimia terbesar di dunia sebagai manajer di salah satu perusahaan kimianya miliknya Bill Gates. Jadi ini agak related dengan pekerjaan saya. Jadi bagaimana caranya sabun itu bisa membersihkan atau bisa membunuh hama pada tanaman. Jadi sabun ini dia adalah salah satu surfaktan ya. Fungsinya dia adalah menurunkan tegangan permukaan antara dua media, bisa cair dengan gas, cairan dengan cairan, atau cairan dengan padatan dan sebagainya. Itu adalah fungsi dari sabun. Nah, ketika kita oleskan sabun di sini, sabun ini dia akan membantu melepaskan jamur-jamur yang ada di kaktus yang hinggap di kaktus ini dengan kaktus itu sendiri. Nah, makanya kita akan hilangkan jamur pada kaktus ini dengan menggunakan sabun yang ada di sini. Ini adalah sabun colek ya. Bisa juga teman-teman kaktus tidak hanya bisa menggunakan sabun colek, bisa juga menggunakan deterjen, kemudian sabun pencuci piring. Itu fungsinya sama, dia adalah surfaktan. Nah, nanti bagaimana caranya? Nanti kita ikuti video ini sampai selesai. Nanti teman-teman kaktus bisa tahu bagaimana caranya untuk menghilangkan hama-hama atau jamur kaktus yang bisa menyerang kesehatan kaktus yang kita tanamkan. A few moments later. Caranya mudah, kita siapkan air secukupnya. Kemudian kita bisa masukkan sabun colek ini ke dalam air ini. Dan alat-alat yang digunakan juga sederhana. Kita bisa menggunakan sikat gigi bekas. Setelah itu kita aduk airnya sampai berbusa. Nah, salah satu fungsi surfaktan dia adalah dispersansi ya. Ini cirinya apa? Ya, cirinya adalah busa ini. Jadi kita aduk sampai berbusa. Nah, setelah berbusa seperti ini, kemudian kita ambil kaktus yang kita punya atau yang terserang hama ini, kita bisa oleskan perlahan-lahan dengan menggunakan air larutan sabun. Nah, ketika kita oleskan di sini, bisa kita lihat dengan mudahnya sabun itu membantu menghilangkan ya, membantu menghilangkan hama-hama pada kaktus, bukan membunuh. Jadi caranya seperti ini, bisa kita lihat. Kita pelan-pelan kita sikat aja satu persatu.
seperti ini ya, kita pelan-pelan kita sikat dengan menggunakan air larutan sabun. Bisa dilihat ya seperti ini. Nanti ini kita diusahakan dioles dengan atau disikatnya itu secara perlahan dan secara menyeluruh ya, karena hama kaktus itu dia juga berkembang biak. Jadi kalau masih ada satu atau dua, kemungkinan nanti atau tidak bersih di dalam permukaan kaktus ini, dia akan ada lagi nanti suatu saat. Jadi diusahakan sedetail mungkin disikat. Seperti ini kita sikat satu persatu. Perlahan-lahan. Nah, lagi-lagi sabun ini bukan membunuh ya, dia hanya membantu menghilangkan. Makanya nanti di akhir setelah kita sikat semua permukaan kaktusnya, kita harus cuci dengan air bersih sampai busanya ini hilang dari permukaan kaktus. Karena surfaktan ini juga sifatnya tidak bagus untuk kaktus. Ketika dia masih ada tinggal sedikit di permukaan kaktus ini, dia malah bisa membahayakan kaktus itu sendiri. Dalam penyikatan ini juga harus merata ya. Seperti kaktus ini itu agak susah kita dan butuh waktu karena kaktus ini kaktus kristata, sehingga perlu secara cermat untuk penyikatannya sampai betul-betul merata. Seperti ini, perlahan aja kita sikat dan dipastikan tidak ada jamur-jamur yang ada atau hama-hama kaktus yang masih tinggal di permukaan kaktus. Dan pastikan berbusa ya sabunnya, karena itu adalah bagian dari seperti dijelaskan di depan tadi, karena sabun itu adalah sebagai surface active agent, jadi mengurangi tegangan permukaan antara kedua benda. Nah, dengan cara dengan melarutkan jamur-jamur kaktus yang ada itu harus kita pastikan dia berbusa dan disikat secara merata. Jadi dari sini ketika ada jamur ini kita sikat sedikit saja, sebenarnya dia sudah membantu mendispers jamur-jamur kaktus dari permukaan kaktus. A few moments later. Nah, setelah kaktus kita sikat merata, kita harus membilas sesegera mungkin sabun yang ada di permukaan kaktus, karena kalau tidak sabun itu bisa membahayakan kaktusnya. Seperti ini kita siram pelan-pelan. Menggunakan air bersih ya, air dengan gerocok air lah, dikatakan gerocok air seperti ini. A few moments later. Nah, setelah kita cuci dengan air bersih, kita bisa pastikan lagi, kita bisa lakukan penyikatan sekali lagi untuk memastikan apakah masih ada jamur-jamur kaktus yang ada di permukaan kulit kaktus. Bisa dilihat di sini, ini masih ada sedikit-sedikit putih-putih. Kita bisa bersihkan lagi untuk memastikan betul-betul bersih. Kita siram lagi, bersihkan lagi.
Oke, ini sudah bersih. Kaktus yang satu ini sudah bersih dari hama atau dari jamur-jamur kaktus. Dan kita juga sudah bilas bersih sabun atau surfaktan yang membantu menghilangkan atau mendisperse jamur-jamur yang ada di permukaan kaktus. Dan yang selanjutnya yang kaktus yang satunya kita harus pastikan juga ternyata ini masih ada ya, sedikit-sedikit kita bersihkan lagi. Nah, setelah kita pastikan lagi kaktus ini sudah bersih dari jamur-jamur yang ada di permukaan, kita siram lagi. Sebenarnya kaktus ini sehat ya, kita lihat akarnya. Ini kaktus cutting sebenarnya, tapi akarnya bagus sekali. Tapi atasnya tadi terkena jamur, jadi kalau dibiarkan kaktus ini bisa mati lama-lama. A few moments later. Kita sudah selesai melakukan penyikatan atau pembersihan jamur-jamur kaktus yang hinggap di permukaan kaktus. Mudah sekali ya pecinta kaktus. Setelah kita lakukan pembersihan, kemudian kita bilas dengan air sampai bersih, sampai tidak ada sabun yang tinggal di kaktus ini. Kita akan tiriskan, kita biarkan sampai airnya mengering. Jadi kita biarkan saja seperti ini, mungkin 1 atau 2 jam, kemudian kaktus ini bisa kita tanam kembali. Oke, setelah kita sikat, kita bersihkan, kemudian kita tiriskan supaya hilang semua sabun dan airnya. Nah, ini sudah kita tanam kaktus ini. Kemudian setelah ditanam, untuk penyiraman pertama jangan lupa untuk menggunakan vitamin B1 biar kaktus ini membantu menghilangkan kesetresan kaktus ini. Jadi bisa kita siram seperti ini. Ini sudah airnya sudah campuran dengan B1 sedikit aja. Nah, ini yang akan membantu kaktus ini dari stres setelah kita bersihkan jamur-jamur yang ada di permukaan kaktus. Oke, mungkin itu saja sharing informasi mitos atau fakta kita membersihkan hama atau jamur-jamur pada kaktus menggunakan sabun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.